Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Wajah Yunxiao juga sangat serius saat dia berteriak, serang bersama. Kita tidak bisa membiarkannya menyelesaikan gerakan ini. Mata surgawi di antara alisnya tiba-tiba terbuka, dan tablet alam ilahi berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Karakter kuno maha yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya dan mengelilingi tablet. Yunxiao dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan satu demi satu karakter maha kuno mengembun di tangannya dan menembak ke tablet alam ilahi. Setiap karakter mengguncang dunia dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengelilingi tablet. Senjata tingkat mendalam macam apa itu? Semua orang terkejut. Perhatian mereka, yang telah difokuskan pada harimau petir, macan tutul api, dan Chen Fengyuan, segera tertarik pada Yunxiao. Harimau petir dan macan tutul api juga mengerutkan alisnya, memperlihatkan ekspresi serius dan galak. Pembuluh darah di dahi Yunxiao menonjol saat dia berteriak, "Lihat adikmu. Cepat dan serang." Tubuh semua orang gemetar saat mereka kembali sadar. Fei ini berbalik ke udara dan membentuk serangkaian segel dengan tangan kirinya. Segel dikirim ke kipas bulu merah dan seluruh kipas mulai berkedip dengan cahaya spiritual. Kemudian, dia menjerit pelan, bibir merahnya terbuka sedikit dan dia memuntahkan seteguk api merah, meniup kipas bulu. Bulu-bulu itu sepertinya tiba-tiba terbakar, seperti merak yang melebarkan ekornya. Masing-masing dari mereka sangat indah dan penuh energi spiritual. Fei ini meraih kipas bulu dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Desir, tangisan burung terdengar di langit, dan tiba-tiba berubah menjadi phoenix api merah, yang menerangi setengah dari langit merah, dan terbakar ke arah harimau petir dan macan tutul api seperti awan merah. Chen Feng dan Liang Yuyi saling memandang, hati mereka langsung terhubung. Pedang ungu naik ke udara dan langsung berubah menjadi ular besar. Ia menjentikkan lidahnya dengan ekspresi ganas. Salah satunya juga memiliki momentum pedang di udara, seperti 10 matahari di langit. Wajah Liang Yuyi menjadi gelap dan dia berteriak. Dia membimbing pedang panjang di tangannya, dan 10 matahari segera mulai berputar di sekitar ular panjang itu. Mereka tiba-tiba bergabung menjadi satu. Mata Chen Feng menyipit, dan dia membentuk segel aneh dengan tangannya, seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Kekuatan surga, satu pedang untuk menghukum surga. Segel itu mendarat di ular ungu, dan ular itu berubah menjadi naga banjir, dan naga banjir berubah menjadi naga. Mereka bergabung dengan terik matahari dan meledak ke depan seperti naga hijau yang memuntahkan mutiara. Wajah Murong Hengyu sedingin es, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya dingin. Seluruh tubuhnya seperti pedang panjang, siap untuk dihunus kapan saja untuk membunuh. Tes, cek, begitu banyak orang bergandengan tangan. Keterampilan macam apa itu? Aku akan berurusan denganmu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Dengan kilatan cahaya, pria berwajah daging ras laut tiba-tiba muncul di depan Murong Hengyu. Dia mengangkat tinjunya dan meninju. "Kamu mencari kematian." Murong Hengyu berteriak dengan marah. Sosoknya bergerak sedikit. Dia tidak bergerak, tetapi cahaya pedang melesat keluar dan langsung menuju kepala yang lain. Ekspresi pria berwajah daging itu berubah. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan langsung meraih sinar pedang. Ledakan. Pedang Qi langsung meledak. Di telapak tangannya, jejak kekejaman melintas di matanya saat dia bergegas maju. Keduanya segera terjerat dalam pertempuran. Pada saat ini, aura pedang Chen Fengyuan berada di puncaknya. Ruang dalam jarak 100 kaki dipenuhi dengan cahaya pedangnya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya sepertinya telah berhenti saat ini. Murid macan tutul api harimau petir menyusut, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun phoenix api, naga ungu, dan matahari yang terik semuanya sangat kuat, dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Saat ini, kilat dan api berkedip-kedip di matanya saat seluruh pikirannya terfokus pada serangan pedang Chen Fengyuan. Pedang dari barat, terbang abadi di luar langit. Suara kejauhan terdengar saat tubuh Chen Fengyuan bergerak sedikit. Tiba-tiba, bayangan dan pedang Qi yang memenuhi langit berkumpul bersama dan berubah menjadi seseorang. Dengan pedang, dia menebas di udara. Desir, seluruh ruang dan waktu tampaknya telah terhenti,
dan semua suara mati, hanya ada satu suara yang tersisa di telinga semua orang, dan itu adalah suara pedang. Pada saat yang sama, Yun Xiao membuang tablet alam ilahi, sebuah tablet yang luar biasa dan abadi menghilang dari tempatnya, dan pada saat berikutnya, itu muncul di depan harimau petir dan macan tutul api, bersinar dengan cahaya keemasan saat menekan. Serangan gabungan dari mereka berempat sudah cukup untuk meruntuhkan alam semesta dan menghancurkan kehampaan. Ekspresi harimau petir dan macan tutul api akhirnya berubah, mata mereka meledak dengan kemarahan dan tekad, mereka membalikkan Vajra di tangan mereka dan berteriak, dunia guntur. Ledakan. Saat dia berteriak, seluruh langit bergetar hebat. Ribuan petir melonjak keluar dari tubuhnya, dan kulitnya ditutupi lingkaran pola hijau, ada juga sejumlah besar rune yang terbang terus-menerus, membuatnya terlihat seperti dewa guntur. Awan petir di atas kepalanya tiba-tiba menjadi lebar 1000 kaki, seolah-olah singularitas tiba-tiba meledak di alam semesta yang kacau, sepertinya juga sebuah dunia telah muncul, meledakkan ruang aslinya. Bum bum bum, ruang bergetar terus-menerus, dan seluruh awan petir hijau tumbuh secara eksponensial, seolah-olah akan menggantikan dunia aslinya. Ledakan. Phoenix api adalah yang pertama bertabrakan dengan awan petir hijau, itu terbakar dan mengepakkan sayapnya terus-menerus, namun, hanya dalam sekejap, ia mengeluarkan tangisan sedih, bentuk Phoenix benar-benar hancur dan berubah menjadi bola api, itu dihancurkan oleh dunia guntur dan akhirnya dimusnahkan. Ekspresi Feini berubah dan ketakutan melintas di matanya, dia menyimpan kipas bulu merahnya dan mundur beberapa ratus meter jauhnya. Setelah itu, aura pedang murka surga Chen Feng dan istrinya juga bergetar hebat di bawah pemboman dunia guntur. Naga ungu yang mengejar fenomena matahari dihancurkan oleh awan guntur, cahaya di tubuhnya terus hancur dan seluruh fenomena langsung diserap ke dunia hijau, itu berguling dan berjuang dalam upaya untuk keluar dari dunia guntur, namun, itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ledakan. Batas petir yang meluas akhirnya bersentuhan dengan serangan pedang Chen Feng Yuan, seluruh penghalang bergetar hebat, dan tingkat ekspansi yang menakutkan segera ditekan. Seluruh wajah Chen Feng Yuan memerah saat dia menyalurkan semua energinya ke dalam serangan ini, pedang di tangannya juga diaktifkan secara maksimal, dan teriakan senjata yang kuat terdengar terus-menerus. Namun, meskipun aura pedang kuat dan mampu membelah dunia sendiri untuk menahan perluasan dunia guntur, itu tidak bisa bertahan lama dan secara bertahap mulai bergetar. Wajah macan tutul api harimau petir menjadi gelap dan dia mendengus, orang tua, hari. Ini adalah hari kamu mati. Dia merapalkan mantra dengan tangan kirinya ke tongkat Vajra dan berteriak, gerakan terakhir dunia guntur. Ledakan. Dengan suara keras, serangan pedang Chen Feng Yuan akhirnya tidak dapat menahannya, dan tiba-tiba hancur, pedang Qi terus menghilang. Puff! Chen Feng Yuan memuntahkan seteguk darah, matanya melotot saat dia meraung, sial. Aku akan membunuhmu, kamu anjing tua. Sejumlah besar jimat pedang melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk cincin pedang emas besar di belakangnya, pedang di tangannya menyebar dan sekali lagi, pancaran pedang dilepaskan untuk menahan kekuatan dunia guntur. Kedua kekuatan itu seimbang di udara, dan tekanan roh yang menakutkan menyebar, seperti retakan padat yang menyebar ke segala arah. Namun, ketika dia melihatnya, langit sudah hijau, meskipun kekuatan pedangnya kuat, itu sudah dikelilingi oleh musuh. Saat Chen Feng Yuan hendak menyerah, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dunia hijau, itu berubah menjadi monumen abadi dan jatuh langsung ke harimau petir dan macan tutul api. Apa? Harimau petir dan macan tutul api terkejut, serangan 3 orang lainnya telah dihancurkan atau diblokir oleh kekuatan dunia guntur, tetapi mereka tidak memperhatikan senjata tingkat mendalam yang telah dilemparkan Yun Xiao, dan entah bagaimana muncul di alam dalam. Pada saat ini, cahaya yang mengalir dari tablet alam ilahi berputar, dan karakter kuno maha muncul terus-menerus, selain itu, lingkaran cahaya keemasan mengelilinginya, seperti monumen yang megah, itu turun dari langit, dan ruang mulai berubah di bawah kekuatan penekan. Harimau petir dan macan tutul api merasakan kekuatan pegunungan, dan ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, semua energinya difokuskan untuk mempertahankan kekuatan dunia guntur, menekan kekuatan pedang Chen Feng Yuan dengan sekuat tenaga, bagaimana dia bisa terganggu. Bajingan kecil terkutuk.
Dia meraung marah dan menarik tangan kirinya kembali dari tongkat Vajra, dia membentuk tinju berapi-api di udara, yang terbakar semakin ganas, dan tiba-tiba meninju. Ledakan, bola api besar menghantam cahaya keemasan di sekitar tablet alam ilahi, tetapi menyebar dengan ledakan keras, dan semua nyala api menghilang. Apa? Harimau petir dan macan tutul api terkejut, mata mereka terbuka dalam kemarahan dan ketidakpercayaan. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak, tablet alam ilahi sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia guntur, dengan kekuatan gunung, itu jatuh dengan ledakan keras. Chen Fengyuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berteriak, "Bagus." Momentum pedang di tangannya meningkat saat dia menekan ke depan dengan sekuat tenaga. Jenggotnya berkibar liar di wajahnya karena tekanan roh, dan dia terlihat sangat sengsara, namun, matanya terbuka lebar karena marah, dan sejumlah besar jimat pedang terbang keluar dari tubuhnya. Brengsek, harimau petir dan macan tutul api terkena benturan, organ dalam mereka terluka dan mereka memuntahkan darah. Dia sangat marah sehingga rambutnya berdiri di atas kepalanya, dia meraung berulang kali, dan seluruh lengannya terbakar merah seperti lava, dengan raungan keras, dia melemparkan pukulan lagi. Ledakan, ujung tinju mengenai tablet alam ilahi secara langsung, dunia guntur hijau tampak runtuh, dan ruang hijau di sekitar tablet hancur berkeping-keping. Sejumlah besar percikan api meledak dari tinju harimau petir dan macan tutul api, cincin emas pada tablet alam ilahi ditekan satu persatu, membuat suara gesekan logam yang menusuk telinga. Mata harimau petir dan macan tutul api akan keluar dari rongga mereka, dengan raungan keras, seluruh tubuh bagian atas mereka berubah lagi, tubuh mereka mengembang seperti balon, dan rambut coklat tumbuh di dada mereka, momentum tinju mereka meningkat sedikit lagi, dan suhu api tiba-tiba meningkat. Ledakan, bang, 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 ledakan, cincin emas pada tablet alam ilahi hancur satu persatu, dan cahayanya langsung meredup. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia buru-buru membuat gerakan meraih di udara, tablet alam ilahi segera bergegas dan terbang kembali. Dia takut pukulan lawannya akan terlalu kuat dan menembus kekuatan alam secara langsung, meledakkan lava tak terbatas ke tablet alam ilahi, ini akan menjadi bencana bagi dunia di dalam. Puff! Meskipun harimau petir dan macan tutul api telah mengirim tablet alam ilahi terbang, kekuatan pedang Chen Fengyuan terus bergegas kembali melalui dunia guntur, memperburuk luka-lukanya dan menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah lainnya. Ledakan, di luar dunia guntur, Chen Fengyuan juga memuntahkan seteguk darah, pedang di tangannya akhirnya bubar, dan cincin pedang emas di belakangnya kehilangan cahayanya dan hancur dengan ledakan. Setelah dia memuntahkan seteguk darah, dia juga tersedot ke dalam penghalang petir, seluruh auranya langsung layu, dan dia tampaknya telah menua. Ekspansi dunia guntur telah kehilangan rintangan terakhir dan terkuat, dalam sekejap, itu telah menutupi 1000 mil dan seluruh langit benar-benar diselimuti, langit hijau dan dipenuhi dengan guntur dan kilat yang bergulir. Orang-orang di bawah semuanya terkejut, pada saat ini, langit berwarna hijau pekat, dan tidak ada yang bisa dilihat. Indra ilahinya menyapu, tetapi dengan cepat diblokir oleh kekuatan tak terlihat, sama sekali tidak dapat menyelidiki. Namun, kilat dan kekuatan surgawi yang melintas dari waktu ke waktu di dalam luan biru membuat semua orang gemetar. Kamu berani terganggu dalam pertempuran denganku. Kamu mencari kematian. Ekspresi pria berwajah berdaging itu menjadi dingin, melihat penampilan linglung Murong Hengyu, dia tiba-tiba menjadi marah, tinjunya bergemerincing di udara, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangan tinju, menyebabkan udara meledak terus-menerus. Ledakan, boom, boom, ledakan. Setengah dari pikiran Murong Hengyu terfokus pada pertempuran di langit, pada saat ini, dunia guntur benar-benar terbuka dan dia benar-benar kehilangan semua informasi, dia langsung kesal. Dia ceroboh dan terkena pukulan pria itu, cahaya perak melesat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pakaian perang tipis, itu ditutupi dengan semua jenis pola formasi, memblokir sebagian besar pukulan. Ledakan, bang, bang, ledakan, armor perak penyok beberapa kali, dan ki mengalir di permukaan armor seperti air, yang sebagian besar dihilangkan, namun, sebagian masih melewati dan mengenai dadanya. Puff! Murong Hengyu terpaksa mundur lebih dari 10 langkah, ki dan darah di tubuhnya dalam kekacauan, dan dia akhirnya memuntahkan seteguk darah.
Hehe, ini adalah konsekuensi dari meremehkanku. Pria berwajah berdaging itu tertawa puas, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ruang azure di atasnya, seolah-olah dia tidak peduli. Bagaimanapun, ini adalah penghalang petir yang dilepaskan oleh harimau petir dan macan tutul api, baginya, semakin kuat, semakin baik. Tiba-tiba, dia terkejut, dan hawa dingin datang dari lubuk hatinya, meskipun dia tidak bisa mengatakan mengapa. Itu adalah intuisi seorang seniman bela diri yang menunjukkan bahwa bahaya besar akan datang. Tubuh pria berwajah daging itu gemetar saat dia melihat ke depannya dengan kaget. Murong Hengyu, yang telah ditinju sampai memuntahkan darah, perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya yang awalnya tampan sekarang ditutupi retakan, seolah-olah dia telah dipotong oleh senjata tajam. Bukan hanya wajahnya, lehernya, tangannya, bagian kulitnya yang terbuka mulai retak, dan darah scarlet perlahan mengalir keluar dari celah-celah. Kamu pengecut. Pria berwajah berdaging itu terkejut, tiba-tiba, seberkas cahaya yang sangat tajam melesat ke atas, dia buru-buru mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa cahaya tajam itu bukanlah serangan, tetapi sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pria berwajah daging itu ketakutan, dan segera berbalik untuk melarikan diri ke kelompok Leilin, pelariannya sangat cepat. Murong Hengyu dengan dingin mendengus, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyapu area di bawah, sosoknya melintas di udara, dan dia muncul di kelompok Leilin, mengejar pria dengan wajah berdaging itu. Sementara itu, di area kosong Leilin lainnya, pertempuran sengit juga telah dimulai. 3 bersaudara dari keluargamu memimpin semua prajurit manusia untuk menyerang lebih dari 10 penjaga suku laut dan 2 putra mahkota, ratusan hektar pohon hijau tanpa akar dihancurkan dan berubah menjadi energi petir paling murni. Lebih dari setengah dari 10 penjaga suku laut telah terbunuh atau terluka, wajah Ruowu pucat, dan dia terus-menerus terluka. Hanya ekspresi sekte lompat yang tetap teang, matanya yang cerah setenang sumur kuno, seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu oleh pertempuran di depannya. Tengkorak naga transparan berputar di sekitar tubuhnya, dan terus menyemprotkan air dari mulutnya, yang berubah menjadi naga air yang berkumpul. Situasi pertempuran tampaknya telah mereda dengan perubahan besar di langit, orang-orang dari 2 klan mundur dan menatap langit dengan kaget. Ekspresi Mu Yuyun menjadi dingin, dia menggertakkan giginya dan berkata, bunuh mereka dengan cepat. Untuk berjaga-jaga jika malam yang panjang membawa masalah. Para seniman bela diri manusia berada di atas angin sejak awal, dan semakin mereka bertarung, semakin berani mereka semua menyerbu ke depan dengan teriakan keras. Penjaga suku laut yang baru saja mengatur napas langsung menjadi pucat, ekspresi Yunwu juga berubah drastis, dan dia dengan marah berkata, kakak kedua, jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, bahkan aku akan mati di sini. Tidak perlu terburu-buru, tujuan kita bukan untuk membunuh, tetapi untuk mendapatkan kayu yi yang tak tertandingi, kita tidak boleh melelahkan diri terlalu dini, kata Leapsek perlahan, ekspresinya tidak berubah. Ruowu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan dengan marah berkata, mereka akan membunuh kita, mengapa kamu tidak melelahkan diri terlalu dini? Ruizong meliriknya, dan Ruiwu bergidik ketika dia melihat matanya yang jernih, dia dibuat tidak bisa berkata-kata. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu selalu bisa melarikan diri. Sekte lompatan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tengkorak naga, segera, lebih dari 10 naga air berenang dengan ganas dan menembak ke segala arah. Adapun dirinya sendiri, dia meraih Ruowu dan menginjak punggung naga air terbesar, mengabaikan perlawanan yang terakhir, dan terbang menuju Leilin. Sial, kedua dan ketiga, ikuti aku. Kalian semua, bunuh para penjaga ini. Mu Yuyun berteriak keras, segera, 3 sinar cahaya melesat dan mengejar naga air. Pada saat ini, di dalam dunia petir hijau, langit dipenuhi dengan petir tak berujung dan warna hijau tak berujung. Di langit biru yang pekat, busur petir melompat terus-menerus, mereka tidak padam setelah sekejap, melainkan mengembun menjadi cahaya dan berubah menjadi bintang. Kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar beredar di dalam penghalang, perlahan-lahan mengembangkan dunia guntur. Harimau petir dan macan tutul api menyaksikan dengan dingin saat tablet alam ilahi terbang kembali ke tangan Yun Xiao, dan jejak keengganan melintas di wajah mereka. Harta karun yang tidak
Terpengaruh oleh kekuatan dunia guntur dan mampu menahan kekuatan pukulannya jelas bukan persenjataan mendalam tingkat 9 biasa, sangat disayangkan bahwa dia baru saja ditekan oleh Chen Fengyuan, dan tidak punya waktu luang untuk mengambilnya, kalau tidak, dia pasti tidak akan menyaksikan harta karun tertinggi ini terbang. Mata harimau petir dan macan tutul api yang menatap Yun Xiao semakin dingin, dan niat membunuh mereka semakin kuat. Setelah beberapa pertemuan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat bocah ini lebih dan lebih banyak. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, dia pasti akan menyebabkan bencana besar di masa depan. Selain itu, selama dia membunuh orang-orang ini, senjata tingkat mendalam yang misterius itu hanya akan ada di tasnya. Memikirkan hal ini, macan tutul api harimau petir menjilat bibirnya yang kering, masih ada jejak darah di atasnya, yang memiliki rasa asin yang samar. Dunia diri, dia sebenarnya telah mengembangkan kekuatan elemen ke tingkat dunia diri. Chen Fengyuan bergumam pada dirinya sendiri, matanya redup dan wajahnya sedih. Setelah cedera dan melihat Thunder World Open sepenuhnya, kepercayaan dirinya tampaknya telah mengalami pukulan besar, dan dia menjadi putus asa. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao saat dia menyadari keseriusan masalah ini, namun, matanya masih sejernih air, dan dia tidak panik sama sekali. Kakek ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Feng bertanya, apa yang harus kita lakukan? Chen Fengyuan menjadi sedih dan berkata, begitu dunia guntur terbuka, kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekannya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menyerah pada Kayu Yi yang tak tertandingi dan mengirim pesan kembali ke sekte untuk meminta bala bantuan. Chen Feng mengerutkan kening karena paman buyut ketiganya telah mengucapkan kata-kata sedih seperti itu. Dia jelas kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia tidak punya pilihan selain melihat Yun Xiao dan berkata, "Saudara Yun Xiao, apakah Anda punya ide bagus?" Meskipun elemen guntur telah membentuk dunianya sendiri, itu hanya bentuk embrio dari satu, kata Yun Xiao perlahan, tidak ada yang perlu ditakuti. Lei Huzi ini pasti masih memiliki kartu truf yang sangat kuat yang tersembunyi di bawah dunia ini. Jika tidak, dia tidak perlu mengalami begitu banyak masalah dan berisiko terluka untuk membuka kekuatan dunia. Mata harimau petir dan macan tutul api berkedip kaget dan mereka tertawa, hahaha. Nak, kamu memang luar biasa, semakin luar biasa penampilanmu, semakin kuat keinginanku untuk membunuhmu. Tangan kirinya membentuk gerakan mantra dan terus-menerus mengetuk alu vajra di depannya, membuat suara gentang. Sambaran petir dipancarkan dari tongkat vajra, kepala binatang emas yang terukir di atasnya membuka mata mereka satu persatu, wajah mereka ganas dan jelas, seolah-olah mereka masih hidup. Kemudian, sambaran petir melesat dan meledak dengan keras, berubah menjadi binatang guntur hijau dengan 3 tanduk di kepalanya dan 2 sayap di punggungnya. Ledakan. Sambaran petir lain melintas, berubah menjadi binatang guntur dengan mulut seperti paruh dan bulu di punggungnya, matanya dipenuhi dengan keganasan. Ledakan, bang, bang, ledakan. Serangkaian petir melintas di tongkat vajra, dan busur listrik melompat keluar terus-menerus, terbentuk satu per satu. Mereka berempat terkejut, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Binatang guntur berubah menjadi 16 secara total, beberapa memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakarnya, beberapa tampak ganas, dan beberapa melebarkan sayapnya. Mereka memiliki bentuk yang berbeda dan berbaris di depan Thunder Tigers dan macan tutul api. Namun, setiap binatang guntur memancarkan aura brutal dan kejam. Selain itu, aura mereka sangat kuat, yang terlemah memiliki basis kultivasi kaisar bela diri bintang 8, dan beberapa dari mereka bahkan bintang 9 asli. Hahaha, harimau petir dan macan tutul api melihat 16 bayangan binatang yang dibentuk oleh petir di depan mereka dan tidak bisa menahan tawa liar. Ini adalah pertama kalinya saya membuka dunia guntur dalam keadaan penuh setelah saya menyempurnakannya. Ini juga pertama kalinya saya menunjukkan 16 binatang buas. Anda beruntung telah mencobanya, dan hidup Anda tidak mengaung. Meskipun binatang buas ini terbentuk dari petir, mereka sangat hidup dan hidup, masing-masing dari mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri. Wajah Chen Fengyuan mengungkapkan ekspresi sedih saat dia berkata, ini semua salahku karena terlalu impulsif dan menyeret Feng, dan Yuyi ke dalam ini. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua, bagaimana aku bisa menghadapi leluhur sekte pedang bahkan jika aku mati?
Petik 2. Alis Chen Feng berkerut saat dia merasakan bahwa keinginan Chen Feng Yuan menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek ketiga, jangan ucapkan kata-kata sedih seperti itu, Anda adalah pemimpin inti kami, jika bahkan kakek ketiga sedih, bagaimana kita bisa bertarung?" Petik 2. Aku sangat senang kamu memiliki semangat juang seperti itu, Chen Feng mengangguk. Hahaha, yang disebut semangat juang hanyalah semacam ketidaktahuan. Harimau petir dan macan tutul api memutar tongkat Vajra di tangan mereka, tiba-tiba, seluruh dunia guntur mengamuk, pola guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyilaukan mata orang. Di antara 16 binatang buas, satu yang bulat seperti ember air dan tampak seperti telur adalah satu-satunya yang memiliki aura biasa dan penampilan yang imut, tiba-tiba hancur. Tubuhnya seperti pita yang terus terurai, dan akhirnya berubah menjadi strip panjang, langsung terbang di sekitar harimau petir dan macan tutul api, membentuk pola susunan kompleks yang tak terhitung jumlahnya untuk melindunginya. Busur listrik berkedip-kedip dalam formasi, dan auranya luar biasa kuat. Tuan Muda Yun Xiao, apa yang terjadi? Tanya Feini dengan suara rendah. Dalam situasi saat ini, Chen Feng Yuan tampaknya sedikit tidak dapat diandalkan, dan Yun Xiao telah menjadi pemimpin mereka. Selain itu, Chen Feng Yuan dan istrinya benar-benar yakin olehnya, jadi mereka berdua mengalihkan pandangan padanya. 16 binatang kosong ini pasti gerakan membunuh terbesar di dunia guntur, kata Yun Xiao. Harimau petir dan macan tutul api tidak dapat menyerang kita untuk menjaga dunia guntur agar tidak jatuh, jadi mereka hanya bisa mengandalkan binatang buas ini untuk menyerang kita. Adapun binatang kosong yang mirip dengan binatang formasi, itu harus menjadi satu-satunya di antara 16 yang berfokus pada pertahanan. Misinya adalah untuk melindungi mata dunia guntur ini. Petik 2. Mata macan tutul Thunder Tiger Fire bersinar ganas saat berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya bahwa gerakan pamungkasku yang paling kuat dilihat oleh bocah manusia, bahkan jika saya tahu ini, apa yang bisa saya lakukan? Nikmati pesta terakhir ini." Dia duduk bersila di tengah barisan, meletakkan tongkat Vajra di depannya, dan menamparkan segel di atasnya. Deru, deru, 15 binatang kosong yang tersisa meraung keras, dan semua jenis aura kuat tiba-tiba meledak, dengan suara, hong, mereka bergegas maju. Setiap binatang kosong sangat cepat, seperti angin puyuh, petir berkedip-kedip di sekitar mereka, seperti badai petir, meraung seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Ekspresi keempat orang itu semuanya sangat berubah, merasakan kekuatan surga yang bergulir datang, masing-masing dan setiap wajah mereka memucat. Bahkan Yun Xiao, yang paling tenang dari mereka semua, tidak bisa tetap tenang, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Haha, saatnya berburu, cepat dan distribusikan tugas." Tatapan Chen Feng Yuan menyapu kerumunan, dan dia berkata dengan suara serius, "Serahkan 10 kaisar bela diri bintang 9 padaku." Kakek ketiga, kamu dalam kondisi buruk. Chen Feng terkejut. Chen Feng Yuan menyela mereka, "Jangan katakan lagi, Anda semua terlalu lemah, Anda hanya akan mati jika Anda melawan penguasa bela diri bintang 9, matanya bersinar dengan tekad. Jantung Chen Feng berdetak kencang saat dia berkata dengan suara rendah, "Meskipun binatang petir ini kuat, mereka tetap binatang buas, jadi kecerdasan mereka seharusnya tidak terlalu tinggi. Kakek ketiga, Anda dapat berurusan dengan 5 yang terkuat, serahkan 10 sisanya kepada kami." Ekspresi Feini sedikit berubah, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, jelas merasa bahwa metode distribusinya sangat tidak tepat. Berapa banyak yang bisa ditangani Tuan Muda Feini? Feini tertegun dan wajahnya memerah, seorang Suan Ni, dia berhenti, wajahnya memerah, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Jika itu 2 yang terlemah, mereka harus bisa menghadapi 2 Wang Liang. Maka aku akan menyerahkan 2 yang terlemah padamu." Yun Xiao mengangguk, "Bagaimana dengan saudara Chen Feng dan Nona Yuyi?" Petik 2. Jika kita berdua bertarung sendirian, kita mungkin tidak sekuat Tuan Muda Feini, tetapi jika kita bekerja sama, kita harus lebih kuat dari Tuan Muda Feini, kata Chen Feng dengan suara yang dalam. Yun Xiao tersenyum, "Itu bagus, saya masih memiliki 3 penguasa bela diri bintang 8, aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua, apakah Anda memiliki masalah dengan mereka?" Petik 2. Tentu saja, tidak masalah, tapi jika kita membaginya seperti ini,
itu akan canggung, kata Chen Feng. Yun Xiao memotongnya dan berkata kepada Chen Feng Yuan, di mana Tuan Feng Yuan? Serahkan 9 itu padaku, kata Chen Feng Yuan, Tuan muda Yun Xiao, Anda bisa menghadapinya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, mengetahui bahwa lelaki tua itu keras kepala. Dia berkata, di antara 10 binatang luar angkasa bintang 9 ini, 4 di antaranya berada di tingkat bintang 9 menengah. Dengan kemampuan sihir, kamu harus bisa menjebak keempatnya dengan susah payah. Alis Chen Feng Yuan berkerut, jangan bilang kamu ingin melawan 6 lainnya sendirian. Aku akan mencoba, kata Yun Xiao dengan senyum masam, saya akan mencoba, selama salah satu dari 4 grup kami bisa menang, kami bisa memecahkan kebuntuan. Wajah Chen Feng dan 3 lainnya dipenuhi dengan keterkejutan, mereka tidak bisa mempercayainya. Meskipun mereka sudah sangat memikirkan Yun Xiao, itu hanyalah mimpi untuk mengatakan bahwa itu dia bisa berurusan dengan 6 penguasa bela diri bintang 9 sendirian. Li Yun Xiao. Chen Feng Yuan berteriak dengan suara yang dalam, ini bukan waktunya untuk pamer. Aku tidak mencoba pamer, kata Yun Xiao, ini adalah rencana distribusi terbaik, 6 penguasa bela diri bintang 9 tahap awal, saya pikir saya masih bisa menahan mereka untuk sementara waktu, aku hanya akan menunggumu memecahkan kebuntuan dan datang untuk membantu. Mereka berempat gemetar, tidak mungkin bagi Yun Xiao untuk berbohong kepada mereka saat ini. Mata Chen Feng Yuan bersinar dengan cahaya terang, saat dia menggertakkan giginya, bagus. Selama kamu bisa menahan 6 kaisar bela diri bintang 9 selama 10 menit, aku akan membunuh 4 binatang kosong lainnya untuk menyelamatkanmu. Yun Xiao mengangguk dan tersenyum, terima kasih, Tuan Feng Yuan, meskipun binatang buas ini tidak memiliki tubuh fisik, mereka memiliki kekuatan tak terbatas di dalam dunia guntur, mereka hampir setara dengan makhluk abadi dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Sama dengan tubuh abadi, ekspresi mereka berubah drastis, dan secercah harapan yang baru saja muncul di hati mereka meredup. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak perlu terlalu khawatir, jangan lupa bahwa macan tutul api harimau petir baru saja terluka oleh Tuan Feng Yuan. Waktu penghalang ini dapat dipertahankan sangat terbatas, selama kita bisa menyeretnya sampai macan tutul api harimau petir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita akan menang. Li Yun Xiao benar, kata Chen Feng Yuan, mari kita bertindak sesuai dengan rencana ini. Semangat juangnya sepertinya tiba-tiba kembali, setelah menelan beberapa pil obat, wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Jika Anda dapat meninggalkan sini hidup-hidup hari ini, Anda dipersilakan untuk menjadi tamu di Sekte Pedang. Kita akan membicarakannya nanti, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Komunikasi antara beberapa dari mereka selesai dalam waktu yang sangat singkat, mereka semua sangat waspada, menatap binatang guntur target mereka, siap menyerang kapan saja. Seluruh dunia guntur berada di bawah kendali harimau petir dan macan tutul api, tidak ada perubahan di tempat manapun yang bisa lepas dari persepsinya, termasuk percakapan orang-orang. Dia perlahan mengangkat matanya dan sebuah suara bergema di langit, dia mendengus dingin dan berkata, Li Yun Xiao, kamu memang monster yang lahir secara alami. Analisis Anda benar, tetapi dapatkah Anda menahan 6 binatang kosong kaisar bela diri bintang 9 dengan tubuh abadi? Itu hanya kebohongan yang ekstrim. Kita hanya akan tahu setelah pertarungan. Yun Xiao terkekeh saat dia naik ke udara, menyilangkan tangannya di depannya, dan menjentikkan jari-jarinya, 6 berkas cahaya ditembakkan dari langit, secara akurat menembak 6 binatang kosong kaisar bela diri bintang 9 yang telah dia kunci. Mengaung, mengaung, ke-6 binatang buas itu sangat marah, dan 2 dari mereka segera berbalik ke samping dan mengejar, 4 sisanya, yang berlari di langit, meraung dan mengangkat tangan mereka, menamparkan serangan Yun Xiao. Setelah itu, Yun Xiao berkedip beberapa kali di udara dan melarikan diri ribuan meter jauhnya, pada saat yang sama, dia merasakan mata 6 binatang kosong menguncinya. Aku bisa mengendalikan pikiran semua binatang buas sesuka hati, kata macan tutul api harimau petir dengan dingin. Apa yang Anda semua katakan tentang mudah dihadapi karena mereka tidak memiliki kecerdasan benar-benar salah, tapi, saya sangat penasaran, Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar begitu percaya diri? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan sedikit pikiran, 6 binatang kosong yang telah mengunci Yun Xiao segera naik ke udara,
meninggalkan kelompok, dan bergegas ke arahnya. Hati kelima orang itu tenggelam ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika mereka semua dikendalikan oleh harimau petir dan macan tutul api, dan abadi, maka kekuatan tempur binatang buas akan hampir berlipat ganda. Wajah Feini berubah di tempat, tetapi ketika dia melihat bahwa Yun Xiao telah memikat 6 binatang kosong kaisar bela diri bintang 9 sendirian, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengeluarkan kipas bulunya, lalu melambai-lambaikannya ke udara dan berubah menjadi phoenix api, terbang keluar. Wajah Chen Feng dan istrinya juga serius, mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, menarik pedang di tangan mereka ke arah satu sama lain, seolah-olah mereka sedang membentuk formasi segitiga. Lingkaran cahaya ungu dan hijau mengelilingi mereka, keduanya saling memandang, menyerang dan bertahan, melawan 3 binatang kosong kaisar bela diri bintang 8 yang datang ke arah mereka. Mata Chen Fengyuan berkedip dengan kemarahan dan tekad yang tak terbatas saat dia mengangkat pedang panjangnya untuk menghadapi serangan itu. Ini karena dia tahu bahwa kunci pertempuran ini tetaplah dia, selama dia menerobos celah ini, itu pasti akan berdampak besar pada harimau petir dan macan tutul api. Harimau petir dan macan tutul api tertawa dingin, dengan pikiran, 4 binatang kosong yang telah melarikan diri tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, mereka berteleportasi ke sisi Chen Fengyuan, segera mengelilinginya dari semua sisi. Apa? Chen Fengyuan terkejut, dan serangan yang menutupi langit dan bumi melonjak dari segala arah, sejumlah besar jimat petir ditembakkan, dan langit dan bumi berubah warna, dan alam semesta terbalik. Ledakan, bang, 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 ledakan. Segala macam energi unsur petir meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, dan gelombang besar energi petir benar-benar menelan Chen Fengyuan. Keempat binatang buas dengan gila-gilaan mengedarkan kemampuan ilahi mereka yang sangat kuat dan membombardirnya sekaligus, 2 dari mereka terus memuntahkan bola petir yang menakutkan, sementara 2 lainnya berputar-putar di langit, mengibaskan sejumlah besar bulu guntur yang berubah menjadi jimat di udara dan meledak. Keempat binatang itu terjebak dalam badai petir yang dahsyat, dan Chen Fengyuan benar-benar tenggelam di dalamnya, sosoknya tidak bisa dilihat sama sekali. Paman buyut ketiga, Chen Feng, yang tidak jauh, berteriak ngeri, suami dan istri menghadapi 3 binatang buas, dan setelah beberapa putaran, mereka menyadari bahwa itu jauh lebih sulit dari yang mereka harapkan, mereka berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, dia melihat bahwa Chen Fengyuan telah setengah mati bahkan sebelum dia bisa bergerak, dan langsung ditarik ke dalam badai petir, dia hampir kehilangan akal sehatnya dan dalam bahaya. Fokus, jangan khawatirkan aku. Teriakan Chen Fengyuan datang dari dalam badai petir, kemudian, beberapa sinar pedang melesat keluar dari badai petir dan menyerang keempat binatang guntur. Baru saat itulah Chen Feng mengingat pikirannya dan mulai menanganinya dengan hati-hati. Ribuan meter jauhnya, Yun Xiao berteleportasi beberapa kali, mencoba bermain petak umpet dengan binatang buas ini, namun, dia tiba-tiba menemukan kekuatan alam menekannya, langsung mengunci teleportasinya, dan dia hanya bisa mengandalkan pelarian petirnya. Keenam binatang buas ini secara mental terhubung dengan harimau petir dan macan tutul api, sehingga mereka bisa berteleportasi kapan saja. Kali ini, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kecepatan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bermain dengan 6 binatang buasku. Dengan tatapan mengejek di mata mereka, harimau petir dan macan tutul api terus menteleportasi binatang buas ke sisi Yun Xiao, membuatnya tidak mungkin untuk menghindari mereka. Medan perang selalu berubah, kata Yun Xiao dingin, saya tidak percaya Anda dapat mengendalikan 15 binatang kosong pada saat yang sama. Haha, lelucon apa? Bahkan jika aku tidak mengendalikannya, kamu akan tetap mati, kata macan tutul api harimau petir sinis, hanya saja dengan kendali saya, itu seperti harimau dengan sayap. Oh, benarkah? Karena kamu bisa melakukan banyak tugas, maka bagi beberapa perhatianmu lagi. Dipaksa oleh 6 binatang buas, Yun Xiao tidak punya cara untuk mundur, akhirnya, dia membuka mata surgawi primordial di antara alisnya dan membuka ruang tablet alam ilahi, memanggil roh jahat dan 2 kaisar bela diri bintang 9. 2 sinar cahaya melesat keluar, dan begitu mereka muncul, aura bela diri mereka meledak secara ekstrim. Pada saat yang sama, mereka masing-masing bergerak untuk menebas binatang buas. Apa?
Hati macan tutul api harimau petir tenggelam dan dia hampir melompat keluar dari susunan. Matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar. Ledakan. Dengan pukulan dari pejabat dan kapak dari roh jahat, dua serangan kuat mendarat di dua binatang kosong yang paling dekat dengan mereka, menyebabkan tubuh mereka hancur, berubah menjadi petir dan menghilang. Empat binatang kosong lainnya juga tercengang, dan mereka harus berhenti menyerang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Kenapa tiba-tiba ada dua penguasa bela diri bintang 9 lagi? Hati harimau petir dan macan tutul api dipenuhi dengan amarah dan kedinginan, meskipun aura dua orang yang muncul tidak kuat dan mereka hanya penguasa bela diri bintang 9 pemula, perubahan tak terduga ini benar-benar membuatnya gila. Masalah yang paling penting adalah medan perang, yang telah dihitung tanpa salah perhitungan, tiba-tiba berubah. Yun Xiao mengangguk dan memuji, itu benar, Anda membuat mereka lengah, ini memang efektif, aku akan meninggalkan 6 binatang kosong ini untuk kalian berdua. Apa? Semuanya, kamu terlalu menghargai kami. Mata roh jahat itu membelalak, dan bergumam menolak. 6. Tanya tamu itu dengan suara yang dalam, bukankah hanya ada 4 yang tersisa? Di dunia guntur ini, semua perubahan energi mengikuti keinginannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, jika saya tidak salah, 16 binatang kosong terbentuk dari 16 sifat kosong manusia, jadi mereka tidak bisa mati. Di kejauhan, wajah harimau petir dan macan tutul api menjadi suram dan mereka berkata dengan dingin, awalnya saya berencana untuk memfokuskan semua kekuatan saya untuk membunuh Chen Fengyuan, tetapi sepertinya saya salah, kaulah yang harus aku bunuh dulu. Dia melakukan beberapa mantra dengan tangannya dan menamparnya pada tongkat Vajra di depannya, petir mengalir di tongkat kerajaan. Ledakan, ledakan, dua busur petir ditembakkan, dan dua binatang buas muncul beberapa ratus kaki jauhnya, mereka adalah dua yang telah terbunuh sebelumnya. Roh jahat itu tidak mempercayai kata-kata Yun Xiao pada awalnya, tetapi sekarang matanya melotot saat berkata dengan heran, bagaimana kita akan melawan Ying Luo ini? Meskipun langit biru, dan gangguan Thunderbolt menyulitkan indera ilahi seseorang untuk secara akurat menangkap sekeliling mereka, Yun Xiao masih bisa melihat beberapa petunjuk tentang dua binatang kosong yang baru lahir, mereka sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya, meskipun mereka masih penguasa bela diri bintang 9, mereka memang lemah. Jika kamu tidak bisa menangani 6 dari mereka, kata Yun Xiao, maka kamu dapat memiliki 4 ini, dan aku akan memiliki 2 lainnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi kilatan petir dan menembak ke arah harimau petir dan macan tutul api. Untuk menghancurkan seluruh dunia guntur, dia harus menghancurkan harimau petir dan macan tutul api, yang merupakan mata dunia guntur, ini satu-satunya cara. Meskipun Bin Chen dan roh jahat baru saja menjadi penguasa bela diri bintang 9, mereka bukanlah penguasa bela diri bintang 9 tahap awal biasa yang cocok dengan keunggulan bawaan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa menang melawan dua binatang buas dengan level yang sama, mereka tidak akan mudah dikalahkan. Wajah macan tutul api harimau petir menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, kamu bisa memiliki 2. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkan mereka. Dengan satu pikiran, kedua binatang guntur itu berteleportasi ke sisi Yun Xiao dan mulai menyerangnya. Salah satu binatang kosong berjalan dengan 2 kaki seperti kera, dan kedua lengannya yang besar melambai di udara, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Ledakan, langit bergetar, dan tiba-tiba, sebuah batu seukuran gunung kecil muncul entah dari mana dan jatuh ke tangan binatang kosong itu. Ini Bian. Yun Xiao tercengang, bagaimana elemen tanah bisa terkondensasi di dunia guntur dan berubah menjadi batu gunung. Namun, seluruh dunia guntur berada di bawah kendali harimau petir dan macan tutul api, jadi tidak mengherankan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini buruk. Saat batu gunung muncul di tangan binatang buas, mata macan tutul api harimau petir bersinar dengan cahaya dingin. Tiba-tiba, kekuatan dunia guntur menekan Yun Xiao, dan tubuhnya menegang seolah-olah dia membawa beban besar di punggungnya. Dia tidak hanya benar-benar kehilangan kemampuan untuk berteleportasi, tetapi bahkan gerakannya sangat terhambat. Mengaung, binatang guntur meraung keras dan tiba-tiba melemparkan batu besar itu. Adikmu, sial, Yun Xiao mengutuk, sudah terlambat baginya untuk dodge ketika dia melihat batu itu jatuh.
Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dia mengepalkan tinjunya, dan pusaran emas terbentuk di sekitarnya, kemudian, dia melemparkan pukulan Vajra. Kamu mencari kematian. Mata macan tutul api harimau petir bersinar dengan cahaya dingin. Ledakan. Ketika tinju emas mengenai batu besar, Yun Xiao tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, dan kejutan besar datang menekannya, hampir menghancurkan semua tulangnya. Ledakan. Batu gunung juga runtuh di bawah kekuatan pukulannya, hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di tubuhnya, terbang ke segala arah. Apa? Mulut macan tutul api harimau petir terbuka lebar karena terkejut, wajahnya tenggelam lagi dan dia menggertakkan giginya, dia bahkan mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Ketika binatang kosong melihat bahwa gerakan pertamanya tidak efektif, ia meraung dan membungkukkan tubuhnya, ia melompat dan mengangkat kedua tinjunya. Cincin petir beriak dari tinjunya, seolah-olah tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke danau yang tenang. Binatang kosong lainnya juga bergabung dalam pertempuran, ia memiliki satu tanduk di kepalanya, dan terus mendorong tanduknya ke depan. Setiap kali ia mendorong tanduknya ke depan, ia akan menembakkan halo yang menggelegar, yang menyebar seperti riak, seolah-olah cermin yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Setelah ditabrak oleh boulder, meskipun Yun Xiao berhasil menahannya dengan tubuhnya yang kuat, kidan darahnya masih berjatuhan, dan rasa asin darah terus menyembur keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, di bawah serangan penjepit dari dua binatang kosong, pupil matanya menyusut, dia tiba-tiba menyatukan tangannya di depannya, dan nyala api terbang, berubah menjadi roda angin dan api yang besar dan menebas. Ledakan. Kekuatan angin dan api berputar-putar dan menebas cermin yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkannya dengan serangkaian, bang bang bang. Dia memanggil Dharma berkepala 3 dan 6 lengan dan melemparkan 6 pukulan ke binatang kosong itu, setiap pukulan mengirimkan riak emas yang menghantam binatang kosong itu. Ledakan, boom, boom, ledakan, pola dua warna beriak, dan ruang bergetar terus-menerus, menjadi kabur. Kecepatan pukulan mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat, tetapi binatang buas itu masih tidak dapat melawan 6 serangan hanya dengan 2 tinju. Setelah disambar, semburan petir menyebar dari tubuhnya, dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah roda badai api menembus lapisan cermin petir, tiba-tiba menerkam ke arah Lightning Beast bertanduk, itu berubah menjadi kepala buaya besar dan membuka mulutnya untuk menggigit. Apa? Macan tutul api harimau petir terkejut, kekuatan angin dan api memberinya perasaan berdenyut-denyut, pupil matanya tiba-tiba melebar, api ilahi. Api ilahi Phoenix. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, api ilahi Phoenix memberinya perasaan bahwa itu jauh lebih unggul dari Feini. Mengaung, monster buaya itu menggigit kepala binatang petir bertanduk itu, dan tidak peduli seberapa keras ia mencobanya, ia tidak bisa menggigit, namun, ia menolak untuk melepaskannya dan terus menggigit. Binatang guntur terus berjuang, mencoba yang terbaik untuk maju, sejumlah besar petir meledak dari mulut monster buaya itu, dan beberapa di antaranya bahkan langsung menembus tubuhnya, namun, itu hanya membuat lubang seukuran mangkuk, dan monster buaya itu tidak melepaskannya. Keduanya terus berguling-guling di udara, dan unsur-unsur angin, api, dan petir melesat ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang luar biasa indah. Harimau petir dan macan tutul api benar-benar tercengang, mereka berkata dengan linglung, apa-apaan buaya burung kormoran ini, burung kormoran. Ledakan, boom, boom, ledakan. Serangkaian getaran menyebabkan dia kembali sadar, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tubuh Yun Xiao telah benar-benar berubah menjadi dunia cahaya keemasan, tidak hanya itu, ada juga cahaya putih redup yang bersinar seperti air dan cahaya bulan, bertaburan ke segala arah. Dia benar-benar berada di atas angin dan meledakkan binatang kosong itu sampai hampir kehilangan bentuknya, namun, dia sepertinya menjadi gila, keenam lengannya terus mengirimkan gelombang emas, dan ruang di sekitarnya juga berantakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih menyala seperti pelangi yang melintasi matahari, dan bayangan jembatan perlahan turun. Jantung harimau petir dan macan tutul api berdebar kencang dan mereka tiba-tiba berseru, fenomena tubuh ilahi. Dua berkas cahaya dengan warna berbeda berkedip-kedip di antara alis Yun Xiao, dan kemudian pusaran cahaya muncul di bawah pelindung bahunya, terwujud satu persatu. Ledakan.
Pada saat-saat terakhir, dia meninju ratusan kali lebih banyak, badai kekuatan tinju yang menakutkan menyapu dan akhirnya menghancurkan binatang kosong itu berkeping-keping, itu berubah menjadi awan petir dan menghilang di dunia guntur. 4 gerbang terbuka. Dia benar-benar membuka 4 pintu begitu cepat. Para tamu tidak jauh dari sana juga memperhatikan situasi di sini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bertarung bolak-balik di antara dua binatang kosong alih-alih melawan mereka secara langsung, tampaknya pikiran harimau petir dan macan tutul api semuanya terfokus pada Yun Xiao, jadi binatang buas lainnya tidak terlalu cerdas, selama mereka tidak bertarung langsung, mereka masih bisa menghadapinya dengan mudah. Puff! Yun Xiao tidak bisa lagi menekan darah dan ki di tubuhnya, dia batuk seteguk darah panas, yang memiliki warna keemasan samar. Baru pada saat itulah 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan di belakangnya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Harimau petir, macan tutul api, dan para tamu semuanya tercengang, dan tampaknya sulit bagi mereka untuk berpikir, dia benar-benar menghancurkan binatang kosong kaisar bela diri bintang 9 dengan tangan kosong. Bahkan jika keempat pintu dibuka, para tamu dengan tubuh dewa terkuat hanya bisa mencapai tingkat kaisar bela diri bintang 8 puncak paling banyak. Meskipun binatang buas itu tidak memiliki tubuh fisik, di dunia guntur ini, kekuatan yang diberikannya tidak jauh lebih buruk daripada binatang iblis bintang 9 pemula biasa, namun, itu hancur oleh ledakan. Yun Xiao mengambil segenggam bahan surgawi dan harta duniawi dan menelannya, baru saat itulah wajahnya yang pucat sedikit pulih. Dalam pertukaran sebelumnya, dia dipaksa hingga batas tubuh fisiknya oleh lawannya, pada akhirnya, dia menerobos ke gerbang keempat sekaligus. 4 gerbang tubuh fisik, tubuh ilahi bulan yang cerah, tubuh emas yang tidak bisa binasa, dan 6 lengan. Dari tubuh emas transendensi telah melampaui batas serangan kekuatan 4 gerbang dan benar-benar menghancurkan lawan. Aneh, monster, harimau petir dan macan tutul api merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya, semuanya ada di telapak tangan mereka, tetapi sekarang ada perubahan konstan, tampaknya lintasan takdir di telapak tangan mulai menyimpang dari arah yang dimaksudkan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhnya lagi. Dia berteriak marah dan memukul tongkat Vajra lagi, sambaran petir melesat dan berubah menjadi binatang luar angkasa berlengan panjang, yang langsung diteleportasi. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, meskipun dia menderita cedera serius, keempat gerbang terbuka saat ini, dan semangat juangnya tinggi. Selain itu, dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh binatang kosong di depannya 2 atau 3 kali lagi, tapi, jika dia terus membunuh seperti ini, kapan dia akan mencapai akhir? Lihat aku, dia tiba-tiba berkata. Wajah binatang kosong itu dipenuhi dengan amarah, dan meraung terus-menerus. Ketika mendengar ini, ia mendongak dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Aliran cermin kekuatan pupil. Suara Yun Xiao terdengar pelan, mata kanannya berkedip dan memancarkan kekuatan aneh, dan simbol-simbol aneh muncul di sekitar pupilnya. Tubuh binatang kosong itu bergetar dan menghilang dari dunia guntur. Apa? Kali ini, harimau petir dan macan tutul api benar-benar melompat dan meraih Vajra di depan mereka, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajah Yun Xiao menjadi pucat saat dia menutupi mata kanannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah lagi. Dia jauh lebih putus asa, seolah-olah dia telah menghabiskan semua energinya hanya dengan satu pandangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Harimau petir dan macan tutul api benar-benar bingung, mereka meraung, aku tidak percaya. Dia tiba-tiba mengirimkan segel mantra lain, mengenai tongkat Vajra. Sambaran petir melintas dan kemudian meredup, tidak ada yang terjadi. Apa? Harimau petir dan macan tutul api terkejut dan melihat tongkat Vajra, mereka melihat binatang kosong berlengan panjang membuka matanya, dan ki spiritual di sekitarnya berkedip. Kamu menyembunyikan binatang kosongku. Harimau petir dan macan tutul api berteriak, setiap binatang kosong hanya bisa lahir setelah mati, dan kekuatannya akan turun drastis. Jadi seperti ini. Mata Yun Xiao berkedip dengan secercah kegembiraan, dia hanya menjebak binatang kosong di ruang sihir mata, tetapi tidak membunuhnya, hanya ada binatang kosong dari satu elemen. Wajah macan tutul api harimau petir tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek.
Tidak jauh dari situ, buaya dan binatang kosong lainnya terlibat dalam pertempuran sengit, semua jenis pusaran unsur meledak, dan mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Dia hanya merasa bahwa ada lebih banyak variabel, dan hatinya dipenuhi dengan frustrasi. Meskipun Chen Fengyuan dan yang lainnya dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan oleh binatang buas, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu singkat. Roh jahat itu dipaksa ke sudut oleh dua binatang kosong itu, ketika melihat bahwa Yun Xiao tidak ada hubungannya, ia segera berlari dan berteriak, "Li Yun Xiao, aku tidak tahan lagi. Datang dan bantu aku." Tatapan macan tutul api harimau petir terfokus, dan dengan pikiran, kekuatan-kekuatan alam tiba-tiba menekan, langsung membelenggu roh jahat. Tidak hanya itu, awan petir juga perlahan berkumpul di langit, sambaran petir hijau jatuh dari langit dan menyambar roh jahat seperti kesengsaraan petir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengakhiri pertempuran lain sesegera mungkin dan mengirim lebih banyak binatang luar angkasa untuk berurusan dengan Yun Xiao. Dia juga memperhatikan bahwa itu roh Yun Xiao telah banyak melemah dalam sekejap, itu pasti karena mantra yang dia lemparkan telah menghabiskan banyak energinya, dan tidak mungkin baginya untuk melemparkannya berkali-kali. Meskipun binatang buas yang mengelilingi Chen Feng, istrinya, dan Fei ini berada di atas angin, mereka hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 8, itu tidak akan berguna bahkan jika mereka dikerahkan, dia hanya bisa memikirkan jalan dari roh jahat, Menteri Bin, dan Chen Fengyuan. Dan Chen Fengyuan adalah musuh nomor 1, dia tidak bisa meremehkannya, dia harus membunuhnya. Oleh karena itu, roh jahat yang berteriak minta tolong menjadi target pertama. Ah! Roh jahat itu terkejut, ia mengangkat kapaknya untuk memblokir petir di langit, dengan keras, petir berserakan. Dua binatang buas yang mengejarnya juga diteleportasi, dan mereka dengan panik melepaskan kemampuan ilahi mereka dalam upaya untuk membunuhnya sesegera mungkin. Yun Xiao sepertinya tidak tergerak oleh ini, dia berjalan menuju harimau petir dan macan tutul api selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, "Tuan Lei Huo benar-benar mengabaikanku." Matanya dingin, tapi ada kilat yang melompat di mata kanannya, dia samar-samar bisa melihat binatang buas yang berjuang di dalam, tetapi itu tidak bisa keluar. Wajah macan tutul Thunder Tiger Fire suram, sepertinya mengabaikannya sepenuhnya dan sepenuhnya fokus untuk menyerang roh jahat. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Dalam sekejap, Yun Xiao muncul di atas harimau petir dan macan tutul api, lalu tiba-tiba berubah menjadi tubuh emas transendensi berkepala 3 dan berlengan 6, dia memegang beberapa senjata tingkat yang dalam di tangannya dan melambaikan semuanya, melepaskan kekuatannya satu per satu. Cermin awan matahari terbenam kesedihan yang luar biasa mengeluarkan suara, weng, dan cahaya cermin kuning pucat bersinar. Formasi di sekitar Thunder Tigers dan macan tutul api segera bereaksi, petir biru melonjak dan membentuk pertahanan setengah lingkaran transparan di langit. Saat cahaya cermin bersinar, itu mengalir di sekitar penghalang pertahanan seperti aliran air, mewarnai seluruh penghalang berwarna biru muda. Macan tutul api harimau petir tiba-tiba gemetar, seolah-olah sangat terkejut, ia mengangkat kepalanya dan menatap kesedihan besar Twilight Cloud Mirror dengan kaget. Apa? Yun Xiao juga mengerutkan kening, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu dari keterkejutan harimau petir dan macan tutul api, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkannya. Cermin awan matahari terbenam juga hanya gerakan biasa, tetapi tampaknya memiliki beberapa efek yang tidak terduga. Pada saat ini, cermin memancarkan cahaya redup, seperti cahaya bulan, ada juga suara mendengung terus-menerus dari cermin. Melihat ke cermin, dia benar-benar bisa melihat fenomena aneh, cahaya seperti kabut putih muncul, seolah-olah ribuan mil gunung dan sungai diselimuti kabut, itu seperti surga di bumi. Cermin macam apa ini? Harimau petir dan macan tutul api mengertakkan gigi dan meraung, mereka sangat marah sehingga mata mereka akan keluar dan tubuh mereka gemetar. Bukan apa-apa, Yun Xiao terkekeh, saya adalah kecantikan alami, jadi saya selalu membawa cermin. Dengan itu, dia mengeluarkan sisir dari suatu tempat dan mulai menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, brengsek. Macan tutul api harimau petir sangat marah sehingga melompat-lompat seperti guntur, pori-pori di tubuhnya memuntahkan api, terbakar. Dia tahu bahwa Yun Xiao hanya mencoba mengganggunya dan membuatnya kehilangan ketenangannya, jadi,
dia menyegel 5 indera dan 6 inderanya dan duduk di udara. Kemudian, dia memutar tongkat Vajra di depannya, dan tangan kirinya membentuk serangkaian segel mantra, yang dia kirimkan ke segala arah. Ketika segel itu mendarat di penghalang, mereka segera berubah menjadi sambaran petir padat yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar melintasi penghalang dan menyapu cahaya cermin. Sejak cahaya cermin jatuh dan benar-benar menutupi penghalang, dia terkejut menemukan bahwa hubungannya dengan binatang buas telah terputus. Ini membuatnya kehilangan akal sehatnya dan dia cukup ketakutan. Untungnya, cahaya dari cermin tidak terlalu kuat. Setelah beberapa mantra guntur dilemparkan, semua cahaya tersapu dan hubungan dengan dunia guntur terjalin lagi. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia meraih cermin dan mengguncangnya beberapa kali di udara. Cahaya cermin tampaknya menjadi sedikit lebih kuat, tetapi masih dipantulkan oleh lapisan petir dan tidak bisa lagi memainkan peran yang luar biasa. Sudah lama sejak dia mendapatkan matahari terbenam yang sangat menyedihkan Cloud Mirror, tetapi dia tidak pernah mempelajarinya dengan benar. Tampaknya ada banyak kemampuan ilahi yang kuat yang tersembunyi di dalamnya, sepertinya dia harus mencari waktu untuk merenungkannya. Pada saat ini, dia masih di udara, terus-menerus menaburkan cahaya cermin. Setidaknya, itu bisa membuat Thunder Tigers dan macan tutul api sibuk dan menghabiskan lebih banyak energi petirnya. Kemudian, kotak pedang berputar, dan 24 bintang dingin langit utara membentuk formasi di udara. Diagram pedang yang berukuran setengah hektar mengembun di udara, itu berkedip dengan sedikit dingin dan berkumpul menjadi bentuk pedang besar, yang langsung menebas. Ledakan. Formasi pedang menabrak pesona bagian dalam dan hancur berkeping-keping, seluruh ruang bergetar. Harimau petir dan macan tutul api mengangkat kepala mereka lagi, memperlihatkan ekspresi terkejut. Setiap kali Yun Xiao bergerak, dia sangat terkejut, dan tampaknya pemuda itu memiliki aliran kartu truf yang tak ada habisnya. Setelah bentuk pedang patah, 24 pedang bintang dingin surga utara tidak runtuh, sebaliknya, posisi pedang berubah, dan bentuk formasi pedang berubah, jimat pedang besar muncul dan perlahan menekan ke batas. Apa? Harimau petir dan macan tutul api terkejut. Mereka tahu seberapa kuat penghalang pertahanan itu, bahkan serangan biasa dari Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak tidak akan bisa mematahkannya. Tiba-tiba, massa hijau melonjak di penghalang dan berubah menjadi tubuh bagian atas binatang kosong. Itu adalah bentuk telur yang lucu, kedua tangan kecilnya didorong ke atas, dan kepalanya menopang dirinya sendiri. Jimat pedang itu segera dijentikkan. Keringat dingin mulai menetes di dahi harimau petir dan macan tutul api. Mereka buru-buru mengumpulkan pikiran mereka dan fokus menyerang roh jahat, berharap mereka bisa menekan Yun Xiao sesegera mungkin. Yun Xiao mengerutkan kening, dan seringai berkedip di sudut mulutnya. Dia mengangkat lengan, dan tablet alam ilahi perlahan muncul. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gunung dan jatuh. Ledakan. Getaran besar datang, dan seluruh pesona bergetar. Pola hitam yang tak terhitung jumlahnya retak di sekitar tablet alam ilahi dan menyebar ke segala arah, langsung mengguncang celah di dunia guntur. Meskipun penghalang pertahanan bergetar hebat, itu tidak hancur, sebaliknya, itu menyerah. Binatang kosong berbentuk telur muncul lagi, masih menggunakan kepala dan tangannya untuk mendorong tablet alam ilahi. Meskipun tidak bisa menjentikkan tablet, itu menghentikan momentum jatuh dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Dalam sekejap, dia menginjak bagian atas prasasti dan dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Sejumlah besar karakter maha kuno berubah menjadi cincin emas yang tergantung di sekitar prasasti. Tidak hanya ada cahaya yang mengalir, tetapi ada juga kata-kata yang muncul, seolah-olah mereka menyampaikan semacam makna kuno. Kata-kata itu hanya muncul sesaat, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah itu, kekuatan putih dunia tiba-tiba menyebar, dan tiba-tiba, penghalang itu tertutup cahaya putih, seolah-olah dunia lahir dan berubah menjadi segala sesuatu. Ledakan. Di bawah penindasan kekuatan dunia, penghalang hijau mulai menghilang dengan gila-gilaan, bahkan binatang kosong berbentuk telur, yang memegang tablet alam ilahi dengan kepalanya, ditelan oleh cahaya putih dan perlahan menghilang. Harimau petir dan macan tutul api berkeringat dingin. Sekarang dia memiliki kekuatan dunia guntur di bawah kendali. Dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jika Yun Xiao bergegas masuk, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk membunuh roh jahat.
dia tiba-tiba menteleportasi 4 binatang luar angkasa bintang 9 tingkat menengah yang mengepung Chen Fengyuan, dan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan segera meledak menuju tablet alam ilahi dan Yun Xiao. Yun Xiao mendengus dingin saat dia berkedip di tablet alam ilahi dan menghilang dari tempatnya berada. Apa? Harimau petir dan macan tutul api ngeri lagi, dia telah membelenggu Yun Xiao dengan kekuatan dunia guntur, jadi tidak mungkin baginya untuk berteleportasi. Selain itu, dia bisa merasakan perubahan di tempat manapun di dunia guntur, tetapi tidak ada jejak Yun Xiao sama sekali. Boom boom boom, kekuatan guntur yang menakutkan menghantam tablet alam ilahi, menyebabkan cahaya guntur dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dunia pada tablet alam ilahi segera ditekan dan terus menyusut. Akhirnya, dengan keras, tablet alam ilahi kehilangan kendali Yun Xiao, dengan pengekangan alam guntur dan serangan berulang dari 4 binatang kosong yang kuat, akhirnya dikirim terbang. Bagus, Li Yun Xiao. Tiba-tiba, suara tajam terdengar, pedang putih Qi melintas di langit, dan Chen Fengyuan muncul di atas penghalang, meskipun dia dalam keadaan menyesal, jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi dengan tekad. Menggunakan tubuhku untuk mengendalikan pedang, menggunakan hatiku untuk mengendalikan pedang, aku adalah pedang. Chen Fengyuan meludahkan beberapa patah kata dan melambaikan pedang di tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aturan niat pedang yang tak terbatas, yang mulai berputar di sekelilingnya. Bersambung.